Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai ukuran penyebaran data. Untuk ukuran penyebaran data, sebelum kita memasuki ukuran penyebaran data, Bu Eri akan sisipkan sebuah materi yang harusnya Bu Eri kasih di ukuran pemusatan data ya. Nah, di sini Bu Eri kelupaan. Kita akan mulai mengenai materi yang Bu Eri sisipkan adalah materi tentang rataan geometris dan rataan harmonis. Nah, rataan geometris dan rataan harmonis. Untuk yang pertama, rataan geometris atau disebut juga rataan ukur, rumusnya adalah RU sama dengan akar X1 kali X2 sampai dikali Xn di akar lah. Akarnya ini akar berapa? Akar N. Jadi sebanyak berapa N-nya itu, maka taruh di sini nanti. Nah, contoh, hitunglah rataan geometris dari data 1525. Maka berdasarkan rumus di atas adalah RU sama dengan akar, lihat di sini ada 1525, ada berapa banyak datanya? Ada 3, maka di sini ditulis 3. Nah, setelah itu data-data ini dikali, berarti 1 dikali 5 dikali 25. Nah, sama dengan 3, akar 3 ya ini, 1 kali 55, 5 kali 25 adalah 125. Nah, 125 kita akar 3 sama dengan, berarti 125 itu bisa dibuat 5 pangkat berapa? 5 pangkat 3, berarti 3 akar 5 pangkat 3 seperti ini. Berdasarkan dulu kalian sudah belajar mengenai bilangan perpangkatan, ini langsung akan menjadi 5, 3/3 sama dengan 5. 3 bagi 3 kan 1, 5 pangkat 1 ini. Oke, ini cara mencari rataan geometris atau rataan ukur. Selanjutnya kita akan lanjut ke rataan harmonis. Untuk rataan harmonis sendiri rumusnya adalah RH sama dengan N, banyak datanya berapa, dibagi 1/X1 ditambah 1/X2 ditambah sampai 1/Xn, berapa banyak data. Langsung saja ke contoh soal. Nah, contoh soalnya, hitunglah rataan harmonis dari yang pertama 1, 2, 3, 4, yang kedua setengah, sepertiga, seperlima. Langsung saja kita jawab berdasarkan rumusnya adalah yang A dulu. RH sama dengan 1, 2, 3, 4. Ada berapa data? 4 data dibagi, nah ini kan 1/X1. X1 nya kan 1, berarti 1/1 ditambah 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4. Seperti ini ya. Sama dengan 4 dibagi, nah ini kita samakan apanya? Kita samakan penyebutnya. 4, 3, 2, 1. Berarti kita KPK-nya adalah 12. 12 bagi 1, 12 kali 1, 12. 12 bagi 2, 6 kali 1, 6. 12 bagi 3, 4 kali 1, 4. 12 bagi 4, 3 kali 1, 3. Nah, seperti ini. Sama dengan, ini jadi 4 nah 12 tambah 6 adalah 18 ditambah 4 itu adalah 22 ditambah 3 adalah 25. Ini menjadi 25/12. Nah, dari sini kita bisa pakai perkalian. Kalau ini dibaginya pecahan, maka akan menjadi perkalian balik, sama dengan 4 dikali ini 25/12 akan menjadi 12/25, sama dengan 4 kali 12 adalah 48/25. Boleh stop sampai sini atau dicari bilangan desimalnya menjadi 1,92 seperti ini ya. Oke, lanjut untuk yang B. Untuk yang B, RH-nya seperti apa? RH-nya sama dengan, ini ada berapa? Ada 3, maka 3 per. Nah, ini kan 1/X1. X1-nya adalah setengah, berarti 1 per setengah ditambah 1/1/3 ditambah 1/1/5. Seperti ini ya. Jadi walaupun setengah tetap buat 1/1/5. Ini juga nanti dibuat perkalian
pembagian pecahan seperti ini, maka dikali balik. Maka karena ini perkaliannya 1, ini menjadi 3 per bisa jadi langsung 1 dikali setengah menjadi 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 3 per 2 tambah 3 adalah 5 tambah 5 10, 10, 3 per 10 boleh stop sampai sini atau kita lanjutkan ke pecahan desimal menjadi 3 bagi 10 0, 0 30, 30 dibagi 10 0 kan gini, berarti gimana 3 bagi 10 bagi 10 0, ini menjadi 30 bagi 10 3 0,3 gini. Oke. Ya. Jadi 0,3 lah. Inilah yang namanya rataan geometris dan rataan harmonis. Jadi, nah setelah ini selesai, kita lanjut ke yang namanya ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data yang pertama yang akan kita pelajari adalah jangkauan atau disebut dengan ring, di mana di data tunggal rumusnya adalah J sama dengan X max dikurangi X min. Kalau data kelompok jangkauannya adalah tepi atas kelas tertinggi dikurangi tepi bawah kelas terendah. Langsung saja kita lanjut ke contoh soal. Contohnya, tentukan jangkauan dari data berikut. Yang pertama data tunggal, yang B data kelompok. Maka langsung dikerjakan aja. Untuk yang data tunggal, ini kita jawab J-nya sama dengan kan data tertinggi dikurangi data terendah. Dari sini data tertingginya berapa? 12. Berarti 12 kurangi data terendahnya berapa? 2. Berarti 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Ini adalah jangkauannya atau ring, ya. Terus lanjut. Untuk yang data kelompok. Jangkauannya gimana data kelompok? Kita cari di sini, kan katanya adalah tepi atas kelas tertinggi, tepi bawah kelas terendah. Kalau namanya tepi atas biasanya ditambah 0,5. Lihat, ini kelas yang paling tinggi, tepi atasnya berapa? 35 kan? Batas atasnya 35, paling tinggi. Dan ini bisa jadi tepi atas dengan 35 ditambah 0,5 menjadi 35,5 dikurangi tepi bawah kelas terendah. Tepi bawah, batas bawahnya berapa yang terendah? 12. Nah, karena tepi bawah maka 12 ini kurangi 0,5 menjadi 11,5. Lah, 35,5 dikurangi 11,5 hasilnya adalah 24. Lah, ini caranya. Gampang ya untuk mencari jangkauan atau ring. Nah, setelah itu selanjutnya kalau sudah jangkauan dan ring, kita akan lanjut ke yang namanya jangkauan simpangan kuartil. Rumusnya ya. Rumusnya untuk jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, rataan 3 kuartil. Itu saya nggak akan menjelaskan karena di LKS sudah dijelaskan dengan gamblang. Silahkan dilihat di LKS-nya ya. Langsung kita masuk ke yang nomor 2 yang akan kita bahas, yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau dengan nama deviasi rata-rata. Nah, simpangan rata-rata ini ada yang data tunggal dan ada yang data kelompok. Adapun untuk rumus data tunggal di simpangan rata-rata adalah SR sigma I sama dengan 1 sampai N mutlak XI kurangi X bar. Jadi artinya mutlak ini gimana? Ini mutlak ya. Berarti nanti kalau ini nanti XI min X bar ini hasilnya negatif, maka dia akan menjadi positif. Contohnya misal hasilnya ini nanti setelah dikurangi hasilnya min 2, maka dia akan menjadi 2 per N. N ini banyak data. SR hampir sama untuk data kelompok, sigma I sama dengan 1 sampai N. Nah, di sini ada FI. Bedanya atas sama bawah itu apa? Kalau yang atas FI-nya itu adalah 1, sedangkan yang bawah FI-nya adalah
bermacam-macam, bisa lebih dari satu. Makanya kalau yang atas tidak ditampilkan, tapi sebenarnya ada FI-nya ini. Tapi semua yang dikalikan satu sama dengan bilangan itu sendiri kan. Terus yang bawah seperti ini. Lah ini kenapa kok sigma I sama dengan 1 sampai N FI? Karena FI-nya banyak, maka bisa ditotal banyak. Kalau ini kan karena tunggal, maka terbatas. Oke, lanjut ke contoh soal. Oke, contoh untuk simpangan rata-rata. Hitunglah simpangan rata-rata dari data. Yang pertama 3, 5, 7, 4, 6. Yang kedua data kelompok. Yang pertama data tunggal ya. Kita langsung aja jawab di sebelahnya. Jawab. Untuk yang A. Ya. Untuk jawaban yang A ini kan datanya kan berapa? 3, 5, 7, 4, 6. Ada berapa ini N-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Bu, apakah perlu diurut? Enggak apa-apa, enggak diurut. Terus rumusnya adalah kita rumusnya data tunggal dulu ya. SR sama dengan sigma I sama dengan 1 N mutlak, karena ini satu-satu ya frekuensinya, XI dikurangi X bar. Lah, kita per dibagi N. Ini adalah rumusnya. Berarti N-nya sudah ketemu, kita cari apalagi X bar. X bar itu adalah rataan atau mean. Jadi langsung aja 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 dibagi 5 sama dengan ini 3 tambah 4 7, 7 tambah 5 12 tambah 6 18 tambah 7 adalah 25 per 5 sama dengan 5. Ketemu X barnya 5, maka setelah ketemu X barnya 5, terus langkah selanjutnya apa? Nah, langkah selanjutnya kita anggap itu kita buat sebuah tabel di mana ini X-nya itu adalah angka 3, 4, 5, 6, 7 gini X-nya. Ya, terus XI dikurangi X bar dulu. XI kurangi X bar dulu ya. Terus baru di sini mutlaknya XI dikurangi X bar. Nah, seperti ini. Bentar. Nah, XI kurangi X bar. XI-nya di sini adalah XI, 3 dikurangi 5 adalah min 2, 4 dikurangi 5 adalah min 1, 5 kurangi 5 0, 6 kurangi 5 1, 7 kurangi 5 2. Karena di sini dimutlak, ini kita mutlak, maka min 2 ini jadi 2, min 1 tetap 1, 0 yang positif tetap. Nah, sekarang kita butuh yang jumlahnya mutlak XI min X bar, maka yang ini yang kita jumlah. 2 tambah 1 3 tambah 0 3 tambah 1 4, 4 tambah 2 adalah 6. Sehingga diperoleh SR sama dengan, nah di sini jumlah mutlak XI adalah 6 per N-nya berapa? N-nya 5, 6 per 5 berarti 6,5. Atau kalau kita buat pecahan atau kalau kita buat desimalnya sama dengan 1,2. Selesai. Boleh sampai sini, boleh sampai sini. Ini adalah cara mencari simpangan rata-rata data tunggal. Nah, kalau data kelompok gimana, Bu? Nah, data kelompok selanjutnya adalah yang B, kita bahas. Nah, kita jawab ya yang B. Kita buat tabelnya dulu. Ini tabelnya kita salin lagi di bawah. Terus kita cari XI-nya dulu. XI, ingat pada saat kalian belajar mengenai mean kemarin, data kelompok, Berik kasih tahu cara mencari XI. Cara mencari XI adalah kalau data kelompok 3 ditambah 5, 8 dibagi 2 berarti 4. 6 ditambah 8 itu 14 bagi 2 berarti 7. 9 tambah 11 20 bagi 2 yaitu 10. 12 tambah 14 itu berarti 26 bagi 2 13. 15 tambah 17 itu adalah 32 bagi 2 adalah 18. Nah, ini caranya untuk mencari XI. Setelah ketemu XI, karena rumusnya untuk data kelompok adalah SR sama dengan sigma I sama dengan 1 N FI XI min X bar, kan gini kan, dibagi sigma I sama dengan 1 N
FI. Berarti langkah pertama FI kan udah ketahuan berapa ya, ini data kelompok. Untuk data kelompok ini ya, berarti kita cari X barnya. Untuk mencari X bar, yaitu caranya adalah kita cari FI kali XI lebih dahulu agar ketahuan X barnya. 1 kali 4 4, 3 kali 7 21, 5 kali 10 50, 7 kali 13 7 kali 3 21, 1 nyemen 2 7 9, 4 kali 8 32, 2 nyemen 3, 4 kali 1 4 72. Nah seperti ini ya. Nah bentar, 15 tambah 17 itu berapa? 15 tambah 17 itu 32 bagi 4, bener nggak 18? Salah ya, 32 bagi 4 berapa? 12, mohon maaf, 12. Nah kalau ada kesalahan tolong nanti di WA dijawab Bu Eri ya. Nah 12 dikali 4 adalah 48 ya, 12 kali 4 12 atau bukan? Dihitung, coba dihitung pakai kalkulator berapa? 32, salah ya di sini. Mohon maaf. Kalau kesalahan satu maka salah semua. Jadi kalian harus lebih teliti ya. 32 dibagi 2. Kita lihat di sini, kita cari di sini ya. 32 dibagi 2 ini 1 1 2 12 bagi 16. Oh ternyata 16, mohon maaf salah ya Bu Eri. 16 berarti 16 kali 4, 6 kali 4 itu 24, 4 imen 2 4 64 seperti ini ya. Ini kita tambah 4 5 6 10 0 imen 1 3 8 17 23 230. Nah kita bisa cari dari sini, kita bisa cari X barnya berapa. 230 dibagi 20. X barnya 230 dibagi 20 itu berapa? 230 dibagi 20 adalah 11,5. Bisa ini gini kan, coret-coret, berarti 23 bagi 2 11,5. Nah sekarang setelah ini ketahuan, kita cari XI dikurangi X bar. Kita cari dulu XI dikurangi X bar. XI nya 4 dikurangi 11,5 menjadi min 7,5. XI nya 7 dikurangi 11,5 menjadi min 4,5. XI nya 10 dikurangi 7,5 11,5 menjadi min 1,5. 13 kurangi 11,5 adalah 1,5. 16 kurangi 11,5 adalah 4,5. Nah setelah di situ kita buat ini mutlak. Mohon maaf. Mutlak XI min X bar kita mutlakkan dulu ya, mutlaknya. Kalau mutlak berarti yang negatif-negatif kita berubah jadi positif. 7,5 4,5 1,5 1,5 4,5. Nah sekarang FI dikali mutlak XI min X bar. Nah kita nanti kan ini kan FI dikali ini kita cari nilainya. FI nya itu 1 kali 7,5 7,5, 3 kali 4,5 13,5, 5 kali 1,5 adalah 7,5, 7 kali 1,5 adalah 10,5, 4 kali 4,5 adalah 18,0. Ini kita tambah 5 5 10 10 20 0 5 2 2 9 9 10 11 12 19 19 ditambah 8 27 7 nyimpen 2 2 3 4 5 57,0. Nah kalau sudah kayak gini ketemu, maka langsung aja kita cari SR nya sama dengan ini tadi totalnya adalah 57, terus dibagi, terus jumlah frekuensinya adalah 20, 57 dibagi 20 sama dengan menjadi 2
2 itu 40, berarti 57 kurangi 40 adalah 17, 17 dibagi 20 gak mungkin bisa, berarti tambah 0, berarti 2,170 dibagi 20, pada karo 17 dibagi 2, 8. Nah, bisa pakai 2,8, selesai. Gini ya, satu angka di belakang koma, kalau dua angka menjadi 2,85. Boleh satu angka, boleh dua angka, terserah nanti pilihan gandanya. Dengan begini simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata selesai. Selanjutnya kita belajar mengenai simpangan baku. Nah, untuk yang ketiga kita akan belajar mengenai simpangan baku. Simpangan baku dan simpangan rata-rata cara mencari hampir sama ya, hanya bedanya di mana. Kalau di sini saja. Kalau di simpangan rata-rata ini berupa mutlak, kalau simpangan baku ini harus dikuadratkan. Jadi bedanya cuma di situ ya. Jadi saya nggak akan mengasih contoh, anggap aja ini buat latihan buat kamu. Di simpangan baku ini bukanlah simpangan baku, ini namanya adalah variansi. Jadi untuk mencari simpangan baku itu caranya hampir sama. Untuk mencari simpangan baku kalian harus cari variansi dulu atau ragam. Rumusnya untuk mencari variansi atau ragam itu hampir sama kayak mencari simpangan rata-rata. Bedanya kalau di simpangan rata-rata ini adalah mutlak sehingga yang min langsung jadi plus. Tapi kalau di variansi atau ragam ini menjadi kuadrat. Nah, simpangan baku sendiri yaitu S, dimana kalau kamu sudah ketemu ragamnya baru itu nanti hasilnya berapa kamu akar. Itu dinamakan simpangan baku ya. Saya nggak akan ngasih contoh, coba kalian mencoba ngerjakan sendiri ya. Caranya hampir sama kayak mencari simpangan rata-rata di data tunggal ataupun kelompok. Oke. Lanjut ke yang nomor 4 yaitu nilai baku. Untuk nilai baku disebut juga Z-score atau nilai standar. Jadi kalau kalian disuruh mencari nilai baku atau Z-score atau nilai standar, kalian harus paham ya. Di mana rumusnya adalah Z kecil ya ini ya, sama dengan X min X bar dibagi S. Di mana Z itu nilai baku, X itu nilai data, X bar itu rata-rata, S itu simpangan baku. Contoh ya. Diketahui nilai standar Nino adalah 1,8. Jika rata-rata kelas 75 dan simpangan baku 1,5, tentukan nilai Nino. Yang ditentukan nilai Nino berarti kita harus tahu di sini nilai standar Nino 1,8. Maka 1,8 itu adalah Z-nya 1,8. Rata-rata kelas berarti itu adalah X barnya 75. Terus simpangan bakunya berarti S-nya 1,5. yang ditanya dari yang diketahui apa? X-nya berapa? Maka langsung aja kita cari. Langsung rumusnya Z sama dengan X min X bar dibagi S. Nah, Z-nya adalah 1,8 sama dengan X min X barnya adalah 75 dibagi S-nya 1,5. Sehingga 1,8 dikali 1,5 sama dengan X min 75. 1,8 dikali 1,5 adalah 2,88 sama dengan X min 75. X-nya sama dengan ini pindah ruas ke sini, kalau min pindah ruas jadi plus 2,88 ditambah 75. Lah ini akan menjadi X-nya berapa? 77,88. Nah, ini adalah nilai Nino. Paham ya? Jadi langkah pertama cara mengerjakan adalah kalian cari dulu apa yang diketahui. Setelah kamu tahu apa yang diketahui, kamu cari rumusnya, masukkan ke rumus, baru kamu akan paham itu akan diapakan. Oke, lanjut. Kalau sudah yang keempat, maka terakhir di letak penyebaran data ya. Di ukuran penyebaran data yang terakhir, yang kelima adalah koefisien variansi atau KV, di mana rumusnya KV sama dengan S per X bar dikali 100%. KV ini koefisien variansi, S ini adalah simpangan baku, dan X bar adalah rata-rata. Untuk cara mencarinya kalian sama kayak yang
nilai baku tadi, kalian cari apa yang diketahui dulu, terus tulis rumusnya ke AV ini, baru masukkan apa yang diketahui. Ini juga tidak akan saya kasih contoh, anggap aja untuk latihan kalian. Oke, terima kasih. Dengan begini maka bab statistika habis. Tinggal kita akan latihan dan juga ulangan harian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.